Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe, dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saat sedang membersihkan landasan pacu, seorang pria duda miskin menemukan bayi terlantar di kereta dorong dan mengadopsinya. 16 tahun kemudian, pada hari ulang tahunnya yang ke-18, segalanya menjadi rumit ketika ibunya muncul di depan pintunya dan merebutnya kembali. Henry, 41 tahun, adalah seorang duda 4 anak yang bekerja sebagai petugas kebersihan di bandara. Untuk bisa merawat mereka karena dia hidup dari gaji ke gaji, uang terkadang sangat ketat dan Henry kesulitan untuk memenuhi kebutuhan. Untungnya atasan Henry cukup baik hati untuk menyumbangkan pakaian dan mainan anak-anak yang sudah tidak terpakai lagi. Dan istri mereka juga sering mengirimkan makanan. Karena Henry menolak menerima uang, mereka mencari cara lain untuk membantunya. Suatu hari setelah pesawat mendarat, Henry sedang menyapu landasan ketika dia menemukan kereta dorong bayi yang ditinggalkan. Dia berhenti untuk melihat dan menemukan seorang gadis yang tampaknya berusia sekitar 2 tahun tidur dengan tenang di dalamnya. Bagaimana bisa seseorang begitu terburu-buru dan meninggalkan anak mereka di sini? Henry pun melihat sekeliling dan tidak ada orang dewasa di sekitarnya, dan dia bertanya-tanya bagaimana staf mengabaikan kereta dorong di landasan. Dia dengan lembut mendorong kereta dorong ke kantor keamanan, di mana staf memanggil polisi. Saat polisi keluar, Henry memutuskan untuk kembali bekerja. Tetapi saat dia akan pergi, gadis itu mulai menangis, memaksa Henry untuk tetap tinggal. "Mama di mana?" kata gadis kecil itu menangis dan dengan panik menggeser kereta dorongnya ketika dia mencoba menemukan ibunya di antara kerumunan di bandara. Henry memeluknya dan menghiburnya. "Ibumu akan segera datang, sayang," katanya. "Jangan khawatir." Akhirnya gadis kecil itu berhenti menangis, tetapi dia memandang ibunya dengan penuh mata kerinduan. Mata Henry juga tertuju pada kerumunan, tetapi dia tidak melihat seorang wanita yang datang ke arah mereka. Beberapa menit kemudian, petugas datang dan pengumuman dibuat tentang gadis yang hilang. Tetapi tidak ada wanita yang muncul untuk mencari anaknya. Ketika polisi bertanya tentang orang tuanya, anak sekecil itu tidak bisa berkata banyak. Pada saat itu, tahu tidak bisa meninggalkan gadis itu sendirian. Sebagai seorang ayah, dia semakin menyayanginya. Meskipun dia tahu itu akan sulit, dia memutuskan untuk menerimanya. Dia mengatakan kepada petugas polisi bahwa dia memiliki 4 orang anak dan bersedia merawat gadis itu. Petugas polisi awalnya enggan, tetapi setelah memaksa ID-nya dan mengumpulkan lebih banyak informasi tentang dia, mereka mengizinkannya untuk membawanya pulang. Malam itu, kantor kesejahteraan anak akan menjemputnya keesokan hari. Henry setuju dalam perjalanan pulang. Henry berhenti di toko kelontong untuk membeli makanan dan membeli popok untuk gadis itu. Di rumah, anak-anak Henry tidak sabar untuk bertemu dengan mereka. Gadis itu tampak bahagia. Malam itu Henry dan anak-anaknya makan bersama gadis itu, dan salah satu anaknya membacakan cerita-cerita sampai dia tertidur.
Saat dia tertidur nyenyak, Henry tidak bisa mengalihkan pikirannya darinya. Dia khawatir tentang apa yang akan terjadi jika ibunya tidak muncul. Dia tahu bahwa mengirim gadis itu ke panti asuhan akan sangat buruk. Jadi dia mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk mengadopsinya. Dan keesokan paginya, dia yakin. Tetapi ketika layanan anak tiba keesokan paginya, pekerja sosial itu enggan membiarkan gadis itu bersamanya. Hanya setelah berjam-jam persuasi, mereka setuju untuk merawatnya. Tetapi dengan satu syarat, dia pertama kali diberi status orang tua asuh dan harus lulus pemeriksaan latar belakang yang dia lakukan. Berbulan-bulan berlalu dan sayangnya penyelidikan polisi tidak membuahkan hasil. Ibu gadis kecil itu tidak ditemukan. Jadi Henry akhirnya mengadopsinya. Dia menamakannya Blessy karena dia percaya dia adalah berkah. Sedikit yang dia tahu tentang masalah yang menunggunya, Henry dan anak-anaknya menyukai Blessy. Anak-anak membantunya mengganti popok Blessy dan bahkan memberi makanan dan memandikannya secara bergiliran. Setiap hari Blessy dengan cepat menyesuaikan diri dengan keluarga Henry. Bahkan bos Henry telah menaikkan gajinya sehingga keuangannya dalam kondisi yang lebih baik dan dia bisa merawat anak-anaknya dengan lebih baik. Setelah beberapa tahun, dia ditawari pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi. Segalanya tampak berjalan baik dalam kehidupan Henry sampai ketukan tidak terduga di depan pintu. Pada ulang tahun Blessy yang ke-18 mengubah segalanya. Di depan pintu berdiri seorang wanita dengan pakaian mahal dan sepatu yang mewah mengkilap. Hatinya tenggelam ketika dia melihat betapa miripnya dia dengan Blessy. "Selamat sore, saya Alison Morales. Anda membawa putri saya 16 tahun yang lalu dan saya di sini untuk membawanya kembali. Saya akan memberikan uang sebagai gantinya," katanya. Henry merasa seluruh dunianya runtuh di sekelilingnya. "Kamu datang ke sini untuknya. Kemana saja kamu selama ini? Pergi kamu sebelum aku panggil polisi." Wanita itu mulai tertawa dan Henry kewalahan oleh kekerasannya. "Tidak apa-apa, jangan terlalu kesal tentang itu. Dengar, aku tidak berpikir jernih saat itu. Aku belum siap untuk menjadi ibu. Kehidupan wanita tidak hanya tentang anak-anak. Sekarang aku ingin dia kembali." "Kembali?" Henry menjawab. "Dengarkan, putriku itu bukan barang dagangan yang bisa kamu tinggalkan kapanpun kau mau. Dan kemudian kamu datang ke sini untuk menjemputnya. Saya secara hukum mengadopsinya dan tidak ada hubungannya dengan Anda." "Baiklah, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan di sini? Anda menjaganya dan saya menyimpan uangnya. Dia akan mewarisi 3 juta euro dari mendiang suami saya. Dan saya menginginkan semuanya untuk diri saya sendiri. Dia bisa menemani saya ke pengadilan hukum dan menandatangani kontrak. Dan kemudian dia dipersilakan untuk kembali. Itu alamat pengacaranya," katanya sambil menyerahkan kartu nama itu. "Kunjungi dia dan dia akan menjelaskan semuanya." Henry kaget. Untungnya Blessy tidak ada di rumah ketika wanita itu datang berkunjung, sehingga semuanya berakhir di pintu dan wanita itu pergi. Tetapi kemudian malam itu ketika Blessy pulang, wajahnya yang pucat memberinya firasat.
bahwa ada sesuatu yang salah dan dia akhirnya harus menjelaskan semuanya kepadanya. "Ayah, aku tidak akan pergi kemanapun dengannya. Kamu adalah keluargaku. Kenapa kamu tahan dengan ini?" "Dia hanya menginginkan uangnya. Rupanya ayahmu meninggalkan sesuatu yang sangat besar untukmu dan dia menginginkannya. Dia meninggalkan detail kontak pengacara." "Baguslah kalau dia meninggalkanku dan sekarang dia mengejar uangnya. Baiklah, aku tidak akan memberikannya sepeser pun, tapi aku akan menemui pengacaranya." Blasi ingin tahu lebih banyak tentang ayahnya karena dia hanya memiliki sedikit ingatan tentang ayahnya dan bertanya-tanya apakah pengacara dapat membantunya. Keesokan harinya, dia mengunjungi pengadilan hukum bersama Henry dan kebenaran terungkap. Ternyata ayahnya Ronald adalah orang kaya dan Allison menikahinya hanya karena uang. Dia tidak pernah ingin melahirkan Blasi, tetapi dia harus berpura-pura menjadi ibu yang baik karena dia ingin berada dalam wasiat Ronald. Sayangnya, Ronald meninggal dalam kecelakaan mobil tak lama setelah Blasi berusia 2 tahun. Tetapi sebelum dia meninggal, dia telah mengubah wasiatnya dan tidak disadari oleh Allison. Ketika dia mengetahui bahwa bukan dia yang ada di surat wasiat dan bahwa Blasi yang akan menerima kekayaan ketika dia berusia 18 tahun itu, dia sangat marah. Sampai saat ini, dia tidak ingin tahu apa-apa tentang Blasi. Dia telah pindah ke luar negeri dengan pacarnya. Dia memutuskan untuk menunggu sampai berusia 18 tahun untuk menemukannya. "Dia pantas membusuk di neraka," teriak gadis itu ketika mendengar itu semua. "Aku akan membencinya seumur hidupku. Dia menginginkan uangnya." Akhirnya Blasi tidak menandatangani dokumen untuk penggantian warisan. Jadi uang itu dikirim kepada Henry. Allison mencoba menghubunginya, tetapi dia akhirnya berhenti ketika mereka melaporkannya ke polisi.